Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam pesan pastoral. Dan saya berdoa, berharap kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Tetap semangat, tetap antusias di dalam Tuhan. Kali ini saya berikan tema hakikat kehidupan dalam Tuhan Yesus, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama. Di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37-40, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang tidak memahami hakikat kehidupan di dalam Tuhan Yesus. Walaupun mengaku sudah Kristen puluhan tahun, setiap minggu datang beribadah ke gereja, bahkan sudah melayani salah satu pelayanan di dalam gereja, namun tidak memahami hakikat kehidupan di dalam Tuhan Yesus. Nah, sebab itu ketika badai datang menerpa, mudah sekali kecewa dengan Tuhan, dengan sesama manusia, bahkan ada yang meninggalkan Tuhan dan keyakinan mereka. Mengapa ini bisa terjadi? Karena selama ini mereka hanya melakukan ritual keagamaan. Nah, ingat Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus datang ke dunia untuk mendirikan kerajaan sorga. Sebab itu ada yang tertulis Matius 4 ayat 17, "Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat." Jadi apa hakikat kehidupan di dalam Tuhan Yesus? Sesuai firman Tuhan yang tadi kita baca, yang pertama, hukum yang utama yang pertama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan? Adalah dengan memegang firman Tuhan dan melakukannya. Seperti di dalam Yohanes 14 ayat 21, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya." Nah, yang kedua, hukum yang kedua yang sama dengan yang pertama adalah mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Nah, sebab itu di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7-8 mengatakan, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih." Bagaimana caranya kita mengasihi sesama? Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7 memberi petunjuk kepada kita bagaimana mengasihi sesama manusia. Di situ dikatakan kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi ketika kita mewujudkan atau mengimplementasikan kasih Allah kepada sesama, seperti itulah kita mengimplementasikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan kami memahami bagaimana hakikat kami hidup di dalam Tuhan Yesus adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Berikan kami kekuatan-Mu ya Tuhan, agar kami dapat mengasihi-Mu dan juga mengasihi sesama seperti yang Kau firmankan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.